Yang ketiga, yang ngerinya lagi Kang Randy, jemaahnya itu 11 orang. Yang 10 orang diterbangin ke Indonesia. Terakhir kepulangan. Yang satu ditinggalin, gak dibeliin tiket, gak ada tiketnya. Balik lagi ke Mekah. Nah, di Mekah, mau tahu nggak? Mau dijual sama orang luar. Nah, bahaya juga berarti. Bahaya bos. Si Ustadz ini, si Ustadz yang konfirmasi ke saya, ngeri. Kang Ustadz ini gimana posisinya? Daripada antum nanti kena masalah, lebih baik bagaimana caranya yang penting si ibu itu bisa pulang. Masih muda lagi bos. Iya Kang, ini mah aduh oknum pemain Kang. Ya Allah. Pernah ini didiskusikan juga di asosiasi ini orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun Anda berada, semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Mau tahu hari ini saya ngebahas tentang apa? Nah, hari ini saya ditemani dengan Kang Randy, mau ngebahas tentang bagaimana maraknya banyak penipuan ya Kang Randy ya. Dari Indonesia, salah satu oknum travel yang datang ke Arab Saudi, ada juga yang gagal tidak jadi berangkat. Nah, itu salah satu oknum atau penipuan. Hari ini saya mau ngebahas dengan Kang Randy. Oke? Gimana kabarnya, sehat Kang Randy? Alhamdulillah. Nah, sahabat, Kang Randy ini salah satu teman saya, sudah lama tinggal di Arab Saudi dengan berbeda perusahaan. Kalau saya kerjanya di Dalil Al Mualim. Kalau beliau dari Al Masar saya. Nah, dari Al Masar. Jadi mau markibas atau mari kita bahas dan biar sampai tuntas ya. Karena jangan gagal paham, pokoknya jangan di skip video ini biar tahu semuanya. Dan kalau lewat vlog ini di beranda Anda, di share, bagikan ke seluruh dunia biar tahu buat para jamaah umroh dan tidak gagal paham bagaimana tata tertib untuk berangkat ke Arab Saudi biar tidak tertipu. Bagaimana menurut pendapat Kang Randy? Nah, karena banyak maraknya kasus penipuan agen-agen travel yang lagi ini ya, lagi viral lah. Betul, Kang Randy. Di kalangan kita sebagai pembawa atau istilahnya vendor pihak ketiga untuk jamaah-jamaah umroh yang untuk ibadah datang ke sini gitu kan. Nah, ini ada satu kasus loh yang ngeri, udah bayar mahal-mahal tapi nggak jadi pergi. Nah, ini yang kasusnya bahaya juga nih buat teman-teman atau yang nonton. Hati-hati memilih agen travel untuk pergi ke Arab Saudi. Betul, Kang Randy, setuju banget. Jadi buat para jamaah umroh dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke ya Kang Randy ya, jangan salah memilah dan memilih travel. Harus bisa memilih travel yang sudah punya jam terbang. Ya, intinya historikalnya lebih banyak lah, istilahnya portofolionya atau lebih riwayatnya banyak. Karena kalau yang baru muncul atau baru ya kadang-kadang iming-imingi harga murah tapi fasilitas gegabah. Gitu dan itu yang bahaya. Makanya kalau buat teman-temannya viewers nih, buat viewersnya Kang Husna, hati-hati memilih agent travel. Siap. Ini Kang Randy, ada pengalaman saya, ini bisa diperlihatkan kepada semuanya bahwa ini salah satu teman saya sudah nyimbok ke saya semua tuh Kang Randy. Nanti untuk foto ini akan saya tampilkan di depan layar ini ya. Karena biar tahu untuk semuanya kenapa saya Kang Randy harus ditampilkan di thumbnail layar saya nih. Supaya hati-hati ya? Supaya hati-hati. Ya. Biar tahu semuanya Kang Randy. Ini berinisial EV ya. Saya jelaskan dulu ke Kang Randy ya. Ini biar didengar dulu sama Kang Randy. Nanti akan saya minta bagaimana untuk tanggapan Kang Randy ya. Nah, ini kalau nama travelnya boleh disebut nggak?
Sebenarnya nggak usah juga, Nggak usah karena ya. kan travel itu bisa nantinya berubah-ubah, Bos. Berubah-ubah ya. Nah, ini ada travelnya, ada nomor ustadznya, ada paspornya. Ini kasusnya gini Kang Randy. Jadi di Indonesia dikumpulin dulu sebanyak 11 orang. Kasusnya ini, setelah berkumpul 11 orang, diberangkatin ke sini, ya. Nah, setelah tiba di sini, orang owner itu nelpon ke kenalan yang ada di Mekah. Nah, ceritanya, tolong cariin real minimal 20.000, 15 sampai 20.000 real. 15.000, betul. Ya. Dari uang tersebut, pengepul di sini real itu dikasih ke pengurus yang ada di Mekah atau handle ya. Nah, dikasihkan ke handle. Sementara rupiahnya dari Indonesia menurut cerita informasi mau ditransfer. Kalau kali 4.400 kali 15.000 real berarti berapa uangnya tuh? Ya kan? Ya. Nah, untuk pertama itu ditransfer, aman beres. Tahap kedua, karena udah pertama ngirim, percaya kan? Orang yang di sini tuh percaya. Pas kedua kalinya nggak dikirim, Kang Randy. Ya. Totalnya kerugiannya itu termasuk saya 5.000, beliau 10.000, 10.000 real. Jadi 15.000 itu termasuk uang saya dan uang Kang Haji Asep. Saya jelaskan aja di sini ya. Terus Ustadz ngawal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 hari itu nggak dibayar, free, nggak dibayar sama sekali. Ustadznya sampai nanya Kang Randy, gimana Bu, ini mau dibayar nggak? Oh, itu belum ditransfer, tunggu sebentar, besok atau lusa kalau udah ada dikabarin. Nah, Ustadz ini kayak semacam nagih utang gitu loh. Nah, itu Kang Randy. Yang ketiga, yang ngerinya lagi Kang Randy, jemaahnya itu 11 orang. Yang 10 orang diterbangin ke Indonesia, terakhir kepulangan. Yang satu ditinggalin, nggak dibeliin tiket, nggak ada tiketnya, balik lagi ke Mekah. Nah, di Mekah, mau tahu nggak? Mau dijual sama orang luar. Nah, bahaya juga berarti. Bahaya bos. Si Ustadz ini, si Ustadz yang konfirmasi ke saya, ngeri. Kang Ustadz ini gimana posisinya? Daripada antum nanti kena masalah, lebih baik bagaimana caranya yang penting si ibu itu bisa pulang. Masih muda lagi bos. Karena di Indonesia nggak punya keluarga. Akhirnya dengan segala kemungkinan si Ustadz itu beliin tiket buat si jemaah yang tidak bisa pulang, dipulangin ke Indonesia. Kita ada konfirmasi ke si ibu yang nipu itu. Nah, terus 11 orang itu nggak mungkin nggak dikasih makan di sini, Ren. Ya kan? Dikasih makan, dikasih catering, turun dari bandara, pas kepulangan dikasih catering. Kata si ibu itu, nanti ketika pulang mau dibereskan semuanya buat catering. Sampai sekarang nggak dibayar. Nah, tiba-tiba setelah konfirmasi 1 bulan telepon ke sana ke sini bahwa orang itu jelas-jelas penipu, adalah salah satu jemaah SMS. SMS-nya masih ada. Bahwa saya juga pernah ketipu sama ibu itu. Itu jemaahnya yang diberangkatin ke sini. Berapa coba yang ketipu? 250 juta. Ini bukti, semuanya bukti-buktinya sudah ada di sini, dan memang kebetulan hari ini ngebahasnya dengan Kang Randy dengan 2 berbeda argumennya. Saya kerja di Dalil Al-Mualim, beliau itu kerja di Al-Masyar. Bagaimana tanggapan Kang Randy tentang hal maraknya penipuan ini? Silakan. Tapi kalau sebenarnya di Indonesia juga sudah banyak santer yang terdengar ya dengan travel dalam artian grup travel Indonesia itu kan ada grupnya ya. Betul. Itu apa namanya dicari juga. Betul. Nah, untuk saudari EV itu lagi rame juga, lagi dicari. Nah, memang kejadian-kejadian gitu banyak juga. Mau travel A, travel B, travel C, jangankan ke jamaah. Iya, betul. Terkadang, mohon maaf, saya sebagai syarikah penyedia transportasi, betul. Itu agak apa ya, maksudnya kurang, ya tidak sesuai tepat janji. Ya, model pembayaran, model dari apa ya, ya kita udah kasih nih kewajiban, tapi haknya kita nggak dapatkan. Gitu. Nah, itu pun kadang menjadi polemik atau dalam artian tanggung jawab sebagai
rekanan. Rekanan pertama, saya sebagai penyambung antara syarikah dengan pihak travel itu ada penyambungnya, yaitu si drivernya itu sendiri. Nah, kadang-kadang itu yang bahaya bagi kita sebagai penanggung jawab. Nah, mohon maaf nih jadinya saya buka-bukaan karena ya itulah yang terjadi atau pengalaman saya yang saya dapatkan. Pertama, janji-janji iming-imingi janji manis lah ya. Janji manis. Janji manis. Nah, terkait dengan perihal ini Kang Randy, mohon maaf ya, ini prosesnya agak lama nih ngobrolnya. Oke Kang Randy, jadi banyak perihal nih ya, maraknya penipuan dari Indonesia berangkat ke Arab Saudi dan ini sudah diketahui oleh propedernya Dalil Al-Mualim. Mau tahu nggak pesan suaranya seperti apa? Karena kemarin saya sempat nanyain ke propedernya Dalil Al-Mualim bahwa Pak, ada salah satu travel yang menipu di Arab Saudi. Bagaimana nih tanggapan Bapak? Saya kirimin pesan suaranya dari sini, Kang Randy. Ya, saya kirimin dari sini. Ternyata sudah ada daftarannya, katanya di asosiasi itu pernah diomongin di sana tuh, Kang Randy. Luar biasa. Mau denger nggak pesan suaranya seperti apa nih? Nih Kang Randy. Kenapa? Iya Kang, ini mah oknum pemain kan. Ya Allah. Pernah ini didiskusikan juga di asosiasi ini orang ini. Oke, jadi sahabat, kalau mau tahu kelanjutannya seperti apa dan dari mana orang itu yang dimaksud oleh saya ya, saya akan bikin video part selanjutnya, oke? Karena ini durasi terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu durasi males nontonnya sahabat ya. Pokoknya untuk beberapa hari ke depan saya akan ngebahas tentang banyak maraknya travel yang menipu di Arab Saudi, termasuk handle, ustadz dan tukang catering ya, ketipunya. Jadi mohon maaf, ini perlu digarisbawahi bahwa tidak semuanya travel yang kayak gitu ya, ada juga travel yang bagus. Ini ada salah satu oknum ya, karena menurut informasi dari propeder Dalil bahwa orang ini sudah pernah masuk ya, baru keluar, sudah ngeberangkatin lagi dan ternyata nipu lagi. Makanya ini mohon maaf dan tolong kalau lewat video ini bagikan ke seluruh dunia, biar tahu, biar sampai ke orangnya bahwa bagaimana rasanya. Saya pengen tahu orang itu sampai masuk lagi, sampai kasih pelajaran lagi, karena sudah dikasih informasi dari sini dari pihak Kang Haji Asep beberapa kali konfirmasi dan mau secara kekeluargaan, tapi beliau malah nutup komunikasi sahabat ya. Jadi tidak ada itikat baik, tidak ada mau membereskan permasalahan. Kurang lebih ada juga yang ketipunya 250 juta, ada juga yang 15.000 real, termasuk uang saya 5.000 real ya. Jadi tolong ketika lewat vlog ini di beranda Anda, like, share, dan bagikan ke seluruh dunia biar sampai ke pelakunya. Terima kasih, semoga bahasan saya menjadi motivasi, menjadi inspirasi buat semuanya. Jangan sampai gagal paham, perlu digarisbawahi, lain orang, lain barang, lain aki, lain hoki, lain tempat, lain hawa, lain hau, lain travel, beda realisasi, beda pelayanan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya. Hadanallahu wa iyyakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.